Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rafifah. NIM saya 1908203141 dan teman saya yaitu Wahdah Nurfikah dengan NIM 1908203147. Kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok 2 dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di kelas Perbankan Syariah D. Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Rasulullah SAW dan dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah. Pemikiran ini muncul bersamaan saat diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah. Pada akhir abad 6 hingga awal abad 7, Rasulullah menetapkan dasar-dasar hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam ekonomi. Sistem ini berakar pada prinsip Qur'ani, landasan ekonomi pada masa Rasulullah. Rasulullah membangun dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu 1. Membangun masjid sebagai Islamic Center, 2. Menjalin kedamaian, 3. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi negara, 4. Membuat konstitusi negara. Perkembangan pemikiran pada masa Rasulullah, yaitu 1. Pengeluaran pada masa Rasulullah, 2. Membuat kebijakan fiskal dan moneter, 3. Pendirian lembaga Baitul Mal. 2. Pemikiran ekonomi dalam Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam menetapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukum, sebab untuk merambu-rambu akan halal dan haramnya. 1. Al-Quran dan Sunnah tentang harta. Ini menjelaskan untuk 1. Harta sebagai fitnah ujian bagi manusia, 2. Larangan memakan harta orang lain secara batil, 3. Harta sarana berbuat kebijakan. 2. Ayat Al-Quran dan Sunnah tentang zakat. Bagi umat muslim, zakat adalah wajib. Kewajiban ini sudah ditulis di dalam Al-Quran. Hikmah dalam zakat yaitu 1. Membantu orang-orang lemah, 2. Sebagai ucapan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Konsep pemikiran dalam Islam. Konsep pemikiran yaitu segala sesuatu yang ada di bumi dan langit hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya menjaga dan mengelolanya dengan baik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai pembangunan ekonomi dan produksi. Pembangunan ekonomi dalam ekonomi Islam sendiri tentu saja bersumber dari Al-Quran dan hadis ataupun sunnah, seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Hud ayat 61 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, di mana kedua ayat ini menjelaskan mengenai pembangunan ekonomi ini. Nah, dalam melakukan pembangunan ekonomi, kita juga harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai konsep pembangunan ekonomi di era klasik maupun modern, serta pengalaman dari negara-negara yang sudah berhasil melakukan pembangunan ekonomi, supaya dapat menjadi acuan kita juga dalam melakukan pembangunan ekonomi. Nah, di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi, dan yang kedua, faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi ini meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, keahlian, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk faktor non-ekonomi ini yaitu politik, budaya, kelembagaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembangunan ekonomi pasti terdapat dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak positifnya yang pertama itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua dapat membuka dan memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan untuk dampak negatifnya salah satunya jikalau dalam melakukan pembangunan ekonomi ini tidak direncanakan dengan baik, maka itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oke, kita lanjut ke mengenai produksi ya. Produksi ini dalam ekonomi Islam berarti menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam oleh manusia, dan bisa diartikan juga dengan menambah nilai tambah dari suatu produk dengan memperhatikan prinsip syariah dan maqasid syariahnya. Tujuannya yaitu untuk menciptakan maslahah secara optimum bagi manusia secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini dalam ekonomi Islam yang berarti berupaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani supaya kita dapat memaksimalkan fungsi kemanusiaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.
Kegiatan konsumsi ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31, di mana dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah SWT sangat menganjurkan kita untuk melakukan kegiatan konsumsi. Tetapi dengan satu syarat, bahwasanya kita dalam melakukan kegiatan konsumsi itu dilarang untuk berlebih-lebihan, karena Allah SWT tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Ada 3 hal yang melandasi mengenai kegiatan konsumsi ini. Yang pertama urgensi, kemudian yang kedua tujuan, dan yang ketiga ialah etika konsumsi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai distribusi pendapatan. Distribusi yang berarti transfer atau pembagian suatu harta kekayaan kepada seluruh anggota masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, di mana Allah SWT menjelaskan bahwasanya suatu harta kekayaan atau pendapatan itu harus tersebar merata ke seluruh anggota masyarakat. Tidak boleh hanya tersebar ke golongan tertentu saja, atau ke golongan orang-orang kaya saja, tetapi harus ke seluruh anggota masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan ekonomi Islam, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan, supaya sirkulasi kekayaan tersebut dapat ditingkatkan. Adapun 5 sumber utama pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW, yang pertama zakat, yang kedua ialah fai' atau ghanimah, yang ketiga jizyah, yang keempat ialah kharaj, yang kelima ialah usr. Dari 5 pendapatan negara ini akan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dan akan dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan baik dan adil. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai peranan negara dalam bidang ekonomi. Suatu negara mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian. Mungkin bukan dalam bidang perekonomian saja ya, tetapi dalam seluruh bidang juga negara itu mempunyai peranan yang sangat penting. Karena menurut ulama juga mengatakan bahwasanya negara itu mempunyai keleluasaan yang sangat luas dalam menjalankan tugasnya. Asalkan dalam menjalankan tugasnya itu harus transparan, harus adil dan demokratis, di mana mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Selain itu, dalam ekonomi Islam, negara juga mempunyai tugas dan tanggung jawab. Yang pertama untuk menegakkan keadilan, yang kedua itu untuk mencegah kezaliman, dan yang ketiga ialah pelanggar hukum dengan hukuman yang sangat-sangat tegas. Selain itu, menurut Najatullah As-Siddiqi, ada peranan penting dalam suatu negara. Yang pertama, menjamin tegaknya etika ekonomi dan bisnis melalui pendidikan. Yang kedua, menciptakan kelancaran mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga ialah mengambil langkah-langkah yang positif dalam bidang produksi. Kemudian yang terakhir ialah penyediaan sumber-sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.